Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan belajar matematika wajib kelas 11 semester 1, yaitu materinya adalah matriks. Nah, dalam materi matriks ini akan Ibu bagi menjadi beberapa part. Pastikan kalian mengikutinya, oke? Mari kita belajar. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang konsep matriks. Apa itu matriks? Ada yang tahu? Oke. Matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom dan diletakkan dalam kurung biasa seperti ini atau kurung siku seperti ini, dan dilambangkan dengan huruf kapital, huruf besar ya. Nah, contohnya adalah ini. Ini adalah suatu matriks A. Elemen-elemen pada matriks A yaitu A11, A12, A13, dan seterusnya. Masing-masing ini disebut elemen atau unsur. Nah, dalam suatu matriks kalian akan berjumpa dengan baris dan kolom. Apa itu baris? Baris dari suatu matriks adalah elemen-elemen yang disusun secara mendatar. Jadi, elemen A11, A12, A13 sampai A1N. Ini adalah elemen-elemen pada baris pertama. Lalu yang kedua ada kolom. Kolom dari suatu matriks adalah elemen-elemen yang disusun secara tegak. Nah, kolom pertama terdiri dari elemennya A11, A21, A31 sampai AM1. Ini adalah kolom pertama. Nah, yang tegak ini adalah kolom, yang mendatar adalah baris. Oke, kalian sudah tahu ya baris dan kolom? Kalau sudah, kita akan lanjut. Yang kedua, ordo matriks. Apa itu ordo? Ordo merupakan ukuran dari suatu matriks. Misalkan matriks A, berarti ordo atau ukuran dari suatu matriks A itu ditentukan oleh banyaknya baris. Misalnya di situ ada M baris, berarti banyaknya baris adalah M. Kemudian banyaknya kolom itu N. Sehingga kita tulis ordo suatu matriks adalah, misalkan matriksnya adalah matriks A, berarti A M kali N. M itu baris, N itu kolom. Contohnya, misalkan saya punyai suatu matriks A. Elemennya adalah 2, 1, 3, 2. Ordonya berapa? Ordonya adalah, dia banyaknya baris ada berapa? Ada 2. 1, 2. Berarti ada 2 baris. 2 kali kolomnya ada berapa? 1, 2. Ada 2 kolom, sehingga ordonya adalah 2 kali 2. Lalu misalkan saya punya matriks B. Matriks B ini terdiri elemennya dari 1, 3, 7, 2, 0, min 1. Berapakah ordo dari matriks B? Ordonya adalah berapa? Ada berapa baris di sini? 1, 2, 3. Sehingga ordonya 3 kali berapa kolom? 1.
ada 2 kolom, sehingga ordonya baris kali kolom. Ordo dari matriks B adalah 3 kali 2. Oke, cukup jelas ya untuk materi tentang ordo matriks. Kalau sudah, kita akan lanjut ke jenis-jenis matriks. Nah, jenis-jenis matriks di sini ada banyak sekali. Yang pertama yaitu matrik baris. Nah, matrik baris ini adalah matriks yang bagaimana? Namanya saja matrik baris. Jadi, matrik baris ini hanya terdiri dari satu baris. Jadi, matriknya hanya terdiri dari satu baris. Contohnya, matrik A 1, 3, 7, 8. Ini adalah contoh matrik baris karena dia terdiri hanya satu baris. Contoh lagi matrik B 0, 1, 2. Ini adalah matrik baris. Lalu yang B adalah matriks kolom. Nah, matriks kolom itu kebalikannya matrik baris. Kalau matrik baris hanya terdiri dari satu baris saja, kalau matriks kolom hanya terdiri dari satu kolom saja. Contohnya, misalkan 1, 3, 5. Lalu ada lagi contoh lain yaitu matriks B. Matriks B di sini 0, min 1, 1. Ini adalah matriks kolom karena terdiri hanya satu kolom. Meskipun di sini banyak sekali barisnya, tapi ini adalah matriks kolom karena terdiri hanya satu kolom. Yang ketiga yaitu matrik persegi. Kalian ingat, persegi itu sisinya semuanya sama panjangnya. Sehingga ordo dari matrik persegi ini adalah banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Contohnya, matriks A 1, 2, 2, 5. Ini adalah matrik persegi. Ordonya berapa? 2 kali 2. Lalu ada lagi matriks B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini juga matriks persegi. Ordonya berapa? 3 kali 3. Oke, yang keempat ada matriks segitiga. Nah, apa itu matriks segitiga? Matriks segitiga itu ada 2. Yang pertama, matriks segitiga bawah, yaitu matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Yang pertama ada matriks segitiga bawah. Contohnya adalah nih 2, 0, 0. 3, min 2, 0. Kemudian 5, 1, min 3. Ini adalah matriks segitiga bawah. Kenapa? Karena elemen-elemen yang ada di atas diagonal utama semua bernilai 0. Diagonal utama itu yang mana? Diagonal utama itu adalah yang ini. 2, min 2, 3. Ini adalah diagonal utama. Lalu yang kedua ada matriks apa? Segitiga bawah. Atas ya. Matriks segitiga atas. Berarti kebalikannya matriks segitiga bawah. Contohnya matriks B. Nah,
Elemen-elemennya terdiri dari 3 min 2 1 0 5 2 0 0 7. Ini adalah matriks segitiga atas. Kenapa begitu? Karena elemen-elemen yang ada pada diagonal, elemen-elemen yang berada pada diagonal bawahnya diagonal utama itu nilainya semuanya 0, sehingga dia disebut matriks segitiga atas. Kok bisa? Ini segitiganya yang mana? Ini segitiga. Nah, ini segitiganya di atas. Iya, karena yang di atas ini semuanya elemennya 0. Yang ini segitiga atas, yaitu matriksnya kan ini. Yang 0-0-nya kan di bawah semua. Berarti matriksnya segitiga atas, begitu. Lalu yang E, ada matriks diagonal. Apa itu matriks diagonal? Matriks diagonal itu adalah matriks persegi yang elemennya semuanya bernilai 0, kecuali elemen pada diagonal utama. Contohnya yaitu matriks A lagi. Di sini elemen diagonal utamanya adalah min 3 2 1. Berarti semuanya bernilai 0. Yang ada angkanya adalah yang diagonal utama. Ini adalah diagonal utama. Lalu selanjutnya matriks identitas. Nah, matriks identitas untuk perkalian yaitu matriks identitas itu kita lambangkan dengan I. I sama dengan, nah ini kalau ordonya 2 kali 2 berarti 1 0 0 1. Itu untuk matriks identitas perkalian. Lalu matriks identitas kalau ordonya 3 kali 3 bagaimana? Ya, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Jadi yang ada di diagonal utama itu adalah 1. Yang lainnya 0. Itulah matriks identitas. Nah, yang selanjutnya yaitu matriks tegak. Apa itu matriks tegak? Matriks tegak yang banyak baris lebih banyak daripada banyak kolom. Barisnya lebih banyak. Contohnya, ini saya memiliki matriks A lagi. Tegak. 1, 2, 4, min 1, 5, 2, 0, 1. Ini adalah contoh matriks tegak. Kenapa? Karena banyaknya baris itu lebih banyak daripada banyak kolom. Nih, barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kolomnya ada berapa? 2. Sehingga matriks ini disebut matriks tegak. Nah, selanjutnya matriks datar. Kalau matriks datar itu kebalikannya matriks tegak. Matriks datar berarti banyaknya kolom lebih banyak daripada banyaknya baris. Kolomnya lebih banyak.
contohnya saya punya matriks A lagi. Di sini saya mencontohkannya matriks A semua ya. Matriks A itu 1, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 1. Ini adalah contoh matriks datar. Karena banyaknya kolom lebih banyak daripada banyaknya baris. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah matriks simetris. Apa itu matriks simetris? Matriks simetris itu merupakan matriks persegi dengan elemen pada baris ke I, kolom ke J sama dengan elemen baris ke J, kolom ke I. Contohnya matriks A. Di sini saya memiliki matriks A min 3, 2, 5, 2, 0, min 4, 5, min 4, 3. Maksudnya matriks simetris itu bagaimana? Ya, misal kolom baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua itu apa? 2 ya. Baris pertama, kolom kedua, yaitu 2. Nah, sama dengan baris kedua, kolom pertama. Enggak, baris kedua, kolom pertama. 2. Benar kan? Sama. Lalu, baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua kolom ketiga yaitu min 4. Baris ketiga kolom kedua min 4 sama, sehingga matriks ini disebut matriks simetris. Oke, untuk jenis-jenis matriks kalian sudah paham ya. Kita lanjut. Yang keempat yaitu transpos matrik. Apa itu transpos? Transpos suatu matrik itu diperoleh dengan cara susunan baris kita ubah menjadi susunan kolom. Kita ubah baris menjadi kolom. Nah, contohnya nih, matriks A. 1, 2, 4, 7, 3, 1, 2, 5. Nah, untuk mentranspos, kita ubah matriks A ini menjadi barisnya itu jadi kolom. Nah, kalau sudah kita transpos, lambangnya sudah berubah menjadi A pangkat T. A pangkat T besar itu kita sebut sebagai A transpos. Sama dengan, oke, kita ubah baris pertama menjadi kolom pertama. Baris pertama itu 1, 2, 4, 7. Lalu baris kedua jadi kolom kedua. Baris kedua 3, 1, 2, 5. Nah, inilah matriks A transpos. Paham ya? Kita ubah susunan baris menjadi susunan kolom. Lalu yang kelima yaitu kesamaan matriks. Maksudnya bagaimana ini? Nah, jika ada dua matriks A dan B dikatakan sama. A sama dengan B jika dan hanya jika kedua matriks tersebut berordo sama. Ingat, berordo sama dan elemen-elemen yang seletak atau bersesuaian nilainya juga sama. Contohnya, misalkan saya mempunyai dua matriks. Yang pertama matriks A. Matriks A yaitu 2, 1, min 3,
Lalu berapa ya? 9. Lalu matriks B. Matriks B-nya adalah 8/4, 9 pangkat 0, 15 per 5, lalu 3 pangkat 2. Nah, apakah matriks A dan B itu sama? Ya, A itu sama dengan B. Kenapa? Karena elemen-elemen yang bersesuaian nilainya sama. Ya, elemen pada matriks A 2. Itu sama dengan 8/4. Lalu 1 ini sama dengan 9 pangkat 0. Lalu min 3 itu sama dengan 15 per 5. Dan yang terakhir 9 itu sama saja dengan 3 pangkat 2. Inilah kesamaan matrik. Jadi ada 2 matrik nilainya sama. Jadi kita bisa menyebutnya matrik A dan B itu adalah matrik yang sama. Oke, kita latihan yaitu di LKS halaman 36 sampai 37 uji kompetensi 1. Nah, di sini diketahui matriks A. Nah, ini matriks A-nya ya. Lalu soalnya yang pertama, tentukan ordo matriks A. Berapa ordonya? Di sini ada berapa baris? Barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Barisnya ada 5. Kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sehingga ordonya adalah A baris kali kolom. 5 kali 4. Lalu yang B, elemen-elemen pada kolom ketiga. Kolom ketiga ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3, ini kolom 4. Yang ditanyakan adalah elemen-elemen kolom ketiga. Elemen kolom ketiga yaitu, nah, ini min 3, 3, min 3, 1, 6. Lalu yang C, jumlah elemen pada baris kedua. Baris kedua yang mana? Barisnya itu yang ini. Baris yang pertama. Baris yang kedua. Baris yang kedua kan yang ditanyakan berarti ini. Ada berapakah banyak elemennya? 2, 1, 3, min 4. Ada 4. Yang D. Yang D Oke, nomor keempat ya. Elemen pada baris keempat, kolom kedua. Elemen pada baris keempat, kolom kedua. Baris keempat, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini baris keempat. Kolom kedua, berarti min 2. Lalu yang E, nilai A23. Kita cari dulu A23 itu berapa? A23 berarti elemen baris kedua kolom ketiga. Baris kedua kolom ketiga yaitu
berapa? 3. Lalu A52. A52 elemen baris kelima. Di sini kolom kedua. Berarti 3. Nilai dari A23 kali A52 berarti 3 kali 3 berapa? 9. Oke. Nah, soal yang kedua, tentukan transpos beberapa matriks berikut. Yang pertama, nah ini adalah matriks apa? Matriks baris. Nah, matriks baris ini kita transpos baris menjadi kolom, sehingga transposnya ini kan hanya satu baris, berarti menjadi satu kolom. 3 min 4 6 min 5 2. Lalu yang B, di sini kita transpos menjadi di sini ada 1 2 3 4 baris dan 1 2 3 kolom. Kita tulis baris yang pertama jadi kolom yang pertama. 3 min 1 2. Lalu baris yang kedua menjadi kolom yang kedua. 1 5 4. Baris ketiga jadi kolom ketiga. Min 3 1 6. Baris keempat menjadi kolom yang keempat. 5 2 min 7. Oke, inilah transposnya. Lalu yang C, ini kita transpos sama dengan di sini ada berapa kolom? Ada 2 kolom. Ada berapa baris? 1 2 3 4. Oke, ini untuk baris pertama kita tulis kolom pertama. 3 2. Baris kedua min 1 4. Baris ketiga kita tulis kolom ketiga 5 min 3. Baris keempat min 2 min 7. Nah, inilah hasil transposnya. Kemudian yang D kita transpos menjadi, nah di sini banyak ya, ada 1 2 3 4 baris, 1 2 3 4 kolom. Baris yang pertama ini kita tulis di kolom yang pertama. 1 2 3 4. Baris yang kedua min 2 1 4 5. Baris yang ketiga 6 7 min 2 1. Baris yang keempat 3 min 1 5 6. Oke, inilah hasil transposnya. Lalu yang nomor 4, tentukan nilai X dan Y dari kesamaan matriks berikut. Nah, di sini ada kesamaan matriks. Matriks yang sebelah kiri sama dengan matriks yang sebelah kanan. Sehingga untuk mencari nilai X dan Y, kita sama dengankan atau kita cari persamaannya. 3X itu seletak dengan 9. Sehingga kita tulis 3X sama dengan 9. Kita cari nilai X-nya dulu. X sama dengan 9 bagi 3. X sama dengan 3. Kita udah ketemu nilai X-nya sama dengan 3. Lalu mencari nilai Y. Dari persamaan 2Y plus 5 sama dengan min 7. 2Y plus 5 sama dengan min 7. 2Y sama dengan 5-nya pindah ke kanan menjadi min 5.
2Y sama dengan min 7 min 5 min 12. Y sama dengan min 6. Oke, inilah nilai X dan Y-nya. Lalu yang P bagaimana? Sama, kita gunakan persamaan yang pertama dan yang kedua. Karena di sini kalau pada soal yang A itu kan 3X langsung ya. Nah, kalau ini berarti kita selesaikan dengan cara eliminasi dua persamaan linier. Ini persamaan yang pertama yaitu 2X plus 3Y sama dengan min 4. Lalu 5X min 2Y sama dengan 9. Nah, kita akan menentukan nilai X dan Y dengan cara eliminasi dan substitusi. Kita mau eliminasi mana dulu ini? Kita eliminasi Y dulu. Oke. Berarti ini dikali 2, yang ini dikali 3. Hasilnya adalah yang atas kali 2 semua. Berarti 4X plus 6Y sama dengan min 8. Yang bawah dikali 3 semua. 15X plus atau min? Min ya. Min 2 dikali 3, min 6Y. Sama dengan 9 kali 3, 27. Lalu yang akan kita eliminasi adalah Y. Di sini Y tandanya plus dan min. Berarti di sini tandanya plus. Agar Y-nya hilang. 4X ditambah 15X menjadi 19X sama dengan min 8 ditambah 27. 19. X-nya sama dengan 19 per 19. X sama dengan 1. Lalu X sama dengan 1 ini kita substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh yang ini, ataupun yang sudah hasil perkalian 2 dan 3-nya. Yang mudah saja, berarti yang atas saja ya. 2X plus 3Y sama dengan min 4. Y-nya akan kita cari. X-nya sudah ketemu, X-nya 1. 2 kali 1 tambah 3Y sama dengan min 4. 2 tambah 3Y. 3Y sama dengan 2-nya pindah ke kanan menjadi min 2. 3Y sama dengan min 4 min 2, min 6. Y sama dengan min 6 bagi 3. Y sama dengan min 2. Oke, itu untuk mencari X dan Y. Nah, selanjutnya nomor 5. Diketahui A sama dengan itu dan B sama dengan itu. Tentukan matrik A transpose. A transpose. A-nya kan ini. Kalau A transpose menjadi baris yang pertama. Jadi kolom yang pertama. 9 min 1. Baris yang kedua. Jadi kolom yang kedua. 2 ini 4X plus 7. Inilah matriks A transpose. Tentukan X dan Y. Jika A transpose sama dengan B. A transpose itu tadi kita sudah mencari 9, 2, min 1,
Di sini 4X plus 7. Sama dengan matriks B. Matriks B-nya adalah 9X plus Y, ini min 1, ini min 5. Nah, langkah yang pertama kita cari persamaan yang bisa menentukan salah satu dulu, nilai X atau nilai Y. Yang mana dulu? Yang ini ya. 4X plus 7 sama dengan min 5. 4X plus 7 sama dengan min 5. 4X sama dengan 7-nya pindah ke kanan menjadi min 7. 4X sama dengan min 5 min 7. Min 12. X-nya min 12 bagi 4 min 3. Lalu dari X sama dengan min 3, kita cari lagi persamaannya. Oh, ini ada 2 sama dengan X plus Y. Kita tulis biar mudah. Variabelnya kita tulis sebelah kiri. X plus Y sama dengan 2. X-nya itu min 3 tambah Y sama dengan 2. Y sama dengan 2, min 3-nya pindah ke kanan jadi plus 3. Y sama dengan 2 tambah 3, 5. Oke, itu tadi adalah penjabaran materi matriks part 1 yang membahas tentang konsep matriks, meliputi yang pertama matrik itu apa, kemudian ordo matrik itu yang bagaimana, lalu kita ke jenis-jenis matrik ada apa saja, lalu selanjutnya ke transpos matrik dan kesamaan matriks. Oke, untuk video part 1 sampai ini saja dulu. Jika ada pertanyaan, silakan bisa WhatsApp ke nomor Ibu. Terima kasih kalian sudah menyimak dengan baik. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.